Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, para pemirsa yang budiman di mana saja berada, di Dusun Bikokoro, Kecamatan Parangloe, Desa Lonjoboko, Kabupaten Goa, kilometer 61, jurusan Malino, di Kompleks Pembangunan Masjid dan Pondok Tahfiz Nurul Ilmi Bikokoro. Saya akan membagi tazkirah mengenai para pemilik derajat tertinggi di surga. Jadi ma'asyiral muslimin, kita juga perlu mengetahui siapa-siapa yang mempunyai derajat yang tertinggi di surga. Jadi sehingga kita bisa mencontohkan, sehingga dengan begitu kala bisa saja kita berada dalam posisi derajat yang tertinggi. Kenapa kita mesti berlomba-lomba mencapai derajat yang tertinggi? Karena fasilitas daripada derajat yang tertinggi tentu berbeda, ma'asyiral muslimin. Diibaratkan kalau kita pergi ke sebuah kota besar seperti Jakarta, itu di sana ada hotel berbintang. Mulai dari bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Bahkan di bintang 5 itu ada fasilitas yang disebut dengan Presiden Suite. Ada juga Deluxe Suite. Ada Super Room. Ada macam-macam sebutan. Tapi yang tertinggi adalah Presiden Suite. Biasanya mempunyai penthouse, mempunyai pelayan sendiri, mempunyai ruang tamu sendiri, mempunyai kantor sendiri, dan seterusnya. Begitulah kira-kira gambaran tentang surga yang fasilitasnya lebih bagus. Ada orang yang dapat ke Jakarta, dapat melati, karena uangnya hanya cukup untuk itu, untuk tinggal di kamar melati. Jadi kalau di dunia ini itu dari uang, tapi kalau di akhirat sesuai penjelasan Allah dalam Al-Quran, itu bukan harta, bukan anak. Yang menentukan adalah amal saleh. Jadi bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa. Mari kita lihat penjelasan Allah tentang pemilik derajat tertinggi ma'asyiral muslimin di surga. Yang pertama adalah para syuhada. Nuaim bin Hammar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, syuhada seperti apa yang paling utama? Lalu beliau bersabda yang artinya, syuhada yang paling utama ialah orang-orang yang jika berada di barisan peperangan tidak memalingkan wajah-wajah mereka hingga terbunuh. Mereka itulah yang akan menginjakkan kakinya di kamar-kamar tertinggi di surga, dan Rabbi mereka tertawa kepada mereka. Sedang jika Rabbimu telah tertawa kepada seorang hamba dalam satu keadaan, pastilah ia tidak akan dihisab. Jadi ma'asyiral muslimin, orang yang mati di dalam medan perang jihad, di dalam Musnad Ahmad, disahihkan Al-Albani di dalam Sahih wa Daiful Jami'us Sagarir, bahwa orang-orang yang mati syahid dalam perang yang tidak memalingkan wajah-wajah mereka hingga terbunuh mempunyai kedudukan tertinggi di dalam surga, dan Allah tersenyum kepada mereka. Begitulah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kafi, orang yang memelihara anak yatim. Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda,
kafilul yatimi lahu li ghairihi ana wa huwa kaha taini fi jannati. Peliharalah anak yatim, baik yang merupakan keluarga dan kerabat atau selain keluarga dan kerabat. Aku dan dia di surga sedekat ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim halaman 2286. Ma'asyiral muslimin. Jadi yang kedua adalah orang yang memelihara anak yatim. Jadi pelihara keluarga yang sudah meninggal, orang tuanya kasih tinggal di rumah tak. Nah, pelihara dia sampai dia bisa mandiri. Itu adalah pahala yang sangat besar. Beberapa tahun lalu di rumah saya pelihara ponakan saya. Jadi saudara kakak saya itu meninggal muda. Jadi saya pelihara ponakan saya sampai dia cukup untuk bisa mandiri. Seperti itu. Kakak saya juga begitu, memelihara ponakannya. Begitulah yang dijanjikan Rasul kepada pengikutnya. Jadi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya sangat dekat, tidak ada jarak. Begitulah orang-orang yang besar cintanya kepada anak-anak yatim, apalagi keluarga sendiri. Jadi pelihara anak yatim dan beri kasih sayang kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah penyantun para janda dan orang miskin. Disebutkan di dalam hadis Muslim dan Abu Hurairah yang artinya penyantun para janda dan orang miskin bagaikan mujahid fi sabilillah. Saya mengira beliau bersabda bagaikan orang yang salat tanpa berhenti dan orang yang puasa tanpa berbuka. Begitu hebatnya itu kalau kita menyantuni janda-janda miskin dan orang-orang miskin. Jadi berbelas kasihlah kepada orang yang miskin, karena orang miskin itu di pelataran kiamat, kalau dia sabar dengan kemiskinannya dan taat kepada Allah, itu lebih dahulu masuk surga, karena mereka tidak punya barang-barang bawaan yang mesti diperiksa lama seperti orang-orang kaya. Karena harta ini akan ditanya dari mana diperoleh dan bagaimana dibelanjakan. Orang-orang miskin tidak akan ditanya karena tidak mempunyai harta. Begitulah Allah memuliakan orang-orang miskin. Dan orang-orang kaya dimuliakan dengan memuliakan orang-orang miskin. Begitulah sunnatullah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, hafizul Quran. Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya di dunia, karena kedudukanmu berada di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi itu penjelasan tentang 4 kedudukan tertinggi di surga. Kemudian tempat tertinggi di dalam surga diperuntukkan bagi Rasulullah. Itu dijelaskan di dalam Ibnu Katsir berkata dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan bahwa tempat tertinggi di surga adalah Al-Wasilah, dan di sanalah tempat Rasulullah. Jadi ma'asyiral muslimin, namanya Al-Wasilah. Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadi da'wati tammah wa
salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wa fadilah wa abstul maqamam mahmuda lillazi wa attah. Ya Allah, Rabbi pemilik panggilan yang sempurna dan salat yang tegak, berikan kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan kepadanya. Halal baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Itu jadi penting sekali ma'asyiral muslimin kita berdoa setelah azan dengan doa tadi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'at maqamam mahmuda lillazi wa attah. Begitulah hadiah kepada orang yang mendoakan baginda Rasulullah. Abdullah bin Amr bin As mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar muazzin mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah untukku, sebab barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat memberi keselamatan kepadanya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, sebab barang siapa memintakan wasilah untukku, halal baginya syafaat dariku. Hadis riwayat Muslim di dalam Ibid hadis nomor 384. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah wasilah itu? Nabi menjawab, derajat di surga yang tidak diraih kecuali 1 orang, dan saya berharap ia adalah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Di dalam kitab Al-Musnad, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, wasilah adalah derajat di sisi Allah yang tidak ada derajat di atasnya lagi, maka mintalah kepadanya untukku. Jadi ma'asyiral muslimin, wasilah ini untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tentang tempat tertinggi di dalam surga diperuntukkan untuk baginda Rasulullah dan 4 golongan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yaitu syuhada, orang yang memelihara anak yatim, penyantun para janda dan orang miskin, serta hafiz Al-Quran. Jadi pilihlah salah satunya sehingga mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam surga. Kemudian ma'asyiral muslimin, sifat surga itu juga pernah ditanyakan oleh sahabat. Lantas beliau menjawab, batu batanya dari emas dan perak, lumpurnya dari kasturi yang harum baunya, kerikilnya dari mutiara dan yakut, tanahnya dari zafaran. Barang siapa memasukinya akan kekal dan tidak akan mati, akan bersenang-senang, tidak akan sedih, kemudahannya tidak akan sirna, dan pakaiannya tidak akan rusak. Riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Di dalam disahihkan Al-Albani di dalam Miskatul Mashabih. Itu ma'asyiral muslimin. Beliau juga mensifati surga melalui sabdanya, dia adalah cahaya yang bersinar, aroma wangi yang berhembus semerbak, istana yang kokoh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, istri yang cantik jelita, pakaian yang banyak, di tempat yang abadi dalam kenikmatan agung dan keluasan hidup, serta ketampanan wajah di rumah yang tinggi, aman dan nikmat. Hadis riwayat
Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi itu penggambarannya ma'asyiral muslimin. Batu batanya dari emas dan perak, lumpurnya dari kasturi dan harum baunya, kerikilnya dari mutiara dan yakut, tanahnya dari safaran. Barang siapa yang memasukinya akan kekal dan tidak akan mati, akan bersenang-senang dan tidak akan sedih, kemudahannya tidak akan sirna dan pakaiannya tidak akan rusak. Begitulah sifat surga. Jadi di surga tidak ada orang mati, tidak ada juga orang yang tua, tidak ada juga orang yang meludah, buang air besar, kencing. Orang-orang surga hanya berkeringat dan bau keringatnya berbau kasturi, berbau misik dan kasturi. Begitulah Allah menuliskan dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, disebutkan juga dalam kitab surga tentang kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah dan salat. Jadi ada dua. Muaz bin Jabal menceritakan bahwa ketika Rasulullah mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda, engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab dan akan bertanya kepadamu tentang kunci surga. Maka jawablah syahadat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak memiliki syahadat ini, tidak ada surga dan kunci baginya. Padahal berapa banyak bangsa di bumi ini yang tidak memahami makna la ilaha illallah lalu mati dan tidak mengucapkannya dengan lisannya sekalipun, maka tidak ada kunci surga bagi mereka sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum, seperti yang ditandaskan Allah. Jadi Allah sudah tulis ini ketentuannya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Jabir bin Abdullah mengabarkan Rasulullah telah bersabda, kunci salat adalah wudhu, sedang kunci surga adalah solat. Hadis riwayat Ahmad disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami As-Saharir halaman 527. Ma'asyiral muslimin, jadi kita sudah dapat pemberitahuan pada kesempatan ini tentang pemilik derajat tertinggi di surga, yaitu syuhada, orang memelihara anak yatim, penyantun bagi janda dan orang miskin, hafiz Quran dan yang mengamalkannya. Sementara tempat tertinggi di surga adalah al-wasilah, tempat baginda Rasulullah, dan wajib bagi kita untuk mendoakan supaya kalau kita mendoakan beliau untuk mendapatkan wasilah, kita akan mendapatkan syafaat. Itu. Kemudian ada sifat surga, sudah dijelaskan tadi, sifat surga, kemudian kunci surga. Jadi itulah beberapa pengetahuan yang kita peroleh dari kitab Dr. Mahir Ahmad yang dirangkumkan di dalam kitab Surga dan Neraka halaman 53, 54, dan 56 yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Ma'asyiral muslimin, wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Al-Fakir Saminun Ahmad dari Bikokoro membagikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.